Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Intan Suliciwing dari SMA Negeri 2 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya menggunakan problem solving dan analisis SWOT. Kita sebagai manusia pasti tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Sedangkan problem itu sendiri merupakan perbedaan antara apa yang kita amati dengan apa yang kita harapkan, dan kesenjangan antara apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita harapkan. Kita sebagai pelajar, khususnya yang duduk di kelas 12 sekolah menengah atas, pasti memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah kebingungan untuk melanjutkan jejak pendidikan kita ke perguruan tinggi. Nah, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama dengan cara yang ideal, yaitu mulai dari mengidentifikasi masalah, mendefinisikan, lalu mengeksplor, lalu act atau bertindak, dan look back atau learn. Di situ kita dapat melihat semua hasil dan belajar dari pengalaman kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita sebagai pelajar pasti bingung nih, kira-kira kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak. Nah, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan yang namanya analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu terdiri dari yang pertama adalah strength, lalu yang kedua adalah weakness, yang ketiga adalah opportunities, dan yang keempat adalah threats. Nah, kita dapat mencatat dari perbagian-bagian tersebut seperti yang sudah kita kembangkan yang ada di dalam diri kita. Kita mulai dari yang pertama yang namanya adalah strength atau kekuatan. Nah, kita dapat mencatat semua kekuatan-kekuatan yang kita miliki yang dapat mendukung kita untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Yang pertama, contoh kita merupakan anak yang rajin membaca, rajin menulis, dan suka berlatih soal. Yang kedua adalah kita suka terhadap hal-hal yang baru atau hal-hal yang menantang. Yang ketiga, kita memiliki prestasi yang mendukung kita untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dan kita memiliki motivasi atau dorongan dari lingkungan sekitar kita, baik itu dari orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah. Di samping kita memiliki kekuatan, pasti kita memiliki yang namanya kelemahan, di mana kelemahan tersebut juga dapat kita catat atau kita buat list. Kira-kira apa saja sih kelemahan kita yang tidak mendukung kita untuk masuk ke perguruan tinggi? Contoh yang pertama, misalnya kita terlahir di keluarga yang kurang mampu sehingga kesulitan untuk membiayai kuliah kita. Yang kedua, mungkin ada penyakit bawaan yang kira-kira tidak memenuhi syarat kita untuk masuk ke universitas tersebut. Dan apalagi kita mempunyai jiwa atau kebiasaan buruk gitu, seperti kita tidak on time, tidak suka berlatih soal, sehingga membuat kita susah untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Nah, jika kita memiliki skill yang mendukung, itu akan menjadi peluang kita untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Apalagi kita memiliki yang namanya beasiswa, dan itu adalah salah satu peluang besar untuk kita masuk ke perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah threats atau ancaman. Nah, kita dapat melihat ancaman ini dari peluang. Apa sih maksudnya? Contoh, misalnya kita ambil dari yang namanya peluang tadi itu adalah beasiswa. Nah, kita dapat ancaman dari situ. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa yang ingin mendapatkan beasiswa adalah tidak hanya kita sendiri, tetapi banyak pelajar di luar sana yang juga ingin mendapatkan yang namanya beasiswa. Dan itu tersebut merupakan sebuah ancaman bagi kita. Apakah kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut ataukah tidak? Nah, dengan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu masalah yang kita hadapi ini akan terselesaikan dengan mudah apabila kita menggunakan metode dan teknik yang baik dan benar. Dan kita dapat memanfaatkan semua kekuatan yang ada di dalam diri kita dan terus berlatih untuk mengatasi semua kelemahan yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena mereka yang ingin berhenti dari yang namanya belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan kita yang ingin terus menuntut ilmu dan terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.